Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Adi Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi lanjutan, dan tak lupa rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi kelas 2C yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan saya Iryuna Maleja. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 1 selaku pemateri yang akan menyampaikan materi terkait akuntansi kas. Yang pertama yaitu Iryuna Maleja dengan NIM 63030210092. 2. Muhammad Irsyad dengan NIM 63030210103. 3. Indah Triwulasuci dengan NIM 63030210114. Sebelum dimulainya presentasi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Masuk ke sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Iryuna Maleja, yaitu saya sendiri. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Iryuna Maleja. Saya ingin mempresentasikan mengenai materi pengertian dan karakteristik kas. Pengertian kas. Kas atau cash dalam akuntansi adalah aktiva perusahaan yang berbentuk tunai, atau arti lain dari kas adalah seluruh alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Karakteristik kas. Ada 3 karakteristik kas yang harus Anda ketahui, yaitu 1. Aset perusahaan yang paling liquid. 2. Standar pertukaran yang paling umum. 3. Dapat menjadi basis perhitungan dan pengukuran. Jenis-jenis kas yang biasa digunakan. 1. Kas kecil atau petty cash. 2. Kas di bank. 3. Pelaporan kas atau cash equivalence. 4. Bank overdraft. Pengertian kas kecil. Kas kecil adalah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Contoh, membeli BBM, membeli perlengkapan kantor, dana konsumsi rapat, dana internet lain, dan lain-lain. Metode pencatatan kas kecil. Metode IMPRES. Metode dana tetap, yaitu metode pengisian dan pengendalian di mana jumlahnya selalu tetap dan waktu ke waktu, karena pengisian kembali kas kecil akan sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Contoh, ketika pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar Rp 5 juta rupiah, kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kas kecil diisi kembali. Pada saat waktu pengisian, jumlah pengisian kas kecil harus sama jumlahnya dengan saldo awal kas kecil. 2. Metode fluctuating fund system atau metode berubah-ubah, yaitu metode pencatatan dan pengembalian di mana jumlahnya akan selalu berubah sesuai dengan pengeluaran, penerimaan, dan perubahan kas kecil. Contoh, ketika pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar Rp 5 juta rupiah, kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan diisi kembali kas kecil. Kemudian waktu pengisian, jumlah pengisian kembali kas kecil tidak harus sama dengan jumlah nominal saldo awalnya, jadi bisa kurang atau lebih. Untuk pemateri kedua akan dibacakan oleh Muhammad Irsyad. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanan. Pelaporan kas. Kas equivalent. Kas equivalent atau biasa disebut setara kas adalah kelompok aset perusahaan yang memiliki maturity kurang dari 3 bulan. Contoh dari cash equivalent adalah surat utang negara, SUN, dan treasury bill.
Bank overdraft. Bank overdraft adalah perusahaan mengeluarkan cek yang nilainya lebih besar dari saldonya di bank. Sebagai contoh mengenai bank overdraft, perusahaan Maju Sejahtera mengeluarkan cek sebesar 120 juta. Padahal saldo rekening Maju Sejahtera di bank hanya sebesar 100 juta. Maka 20 juta yang ada masuk ke utang jangka pendek. Untuk pemateri ketiga akan dibacakan oleh Indah Triwulansuci. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Indah Triwulansuci, NIM 63030210114. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Irsyad, yaitu mengenai aktivitas dalam laporan arus kas, apa saja yang termasuk ke dalam uang kas dan apa saja yang tidak termasuk ke dalam uang kas. Terdapat 3 aktivitas dalam laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi atau operating activities, yaitu kegiatan memasukkan nilai dari pengaruh cash atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih, seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan atau perlengkapan yang umurnya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, aktivitas investasi atau investing activities, yaitu kegiatan memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi cash atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umurnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Seperti contoh pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Yang terakhir, aktivitas pendanaan atau financing activities. Pengertian dari aktivitas pendanaan sendiri adalah aktivitas memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik, seperti contoh penyetoran modal awal, hutang bank, atau obligasi. Selanjutnya yaitu mengenai apa saja yang termasuk ke dalam uang kas. Yang pertama ada uang tunai. Uang tunai merupakan alat pembayaran dalam wujud kertas dan logam. Yang kedua ada travel check. Travel check adalah cek yang dikeluarkan oleh bank umum, di mana bisa digunakan untuk melayani pihak nasabah yang ingin melakukan perjalanan dalam waktu tertentu dengan jarak yang jauh. Yang ketiga ada wesel pos. Wesel pos adalah dokumen yang bisa digunakan sebagai uang tunai ketika sewaktu-waktu ingin digunakan. Yang terakhir ada cek. Cek adalah sebuah dokumen yang bisa diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Yang tidak termasuk ke dalam uang kas yaitu 1 ada perangko. Perangko adalah alat bukti pembayaran dari pengiriman jasa-jasa pos. Yang kedua ada deposito berjalan. Deposito berjalan adalah uang yang tersimpan pada bank dan uang ini hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada post date check. Post date check atau cek mundur. Cek mundur sendiri adalah uang yang tidak bisa dikategorikan sebagai uang kas dan setara kas sebelum jangka waktu post date check atau cek mundur tiba. Yang terakhir ada uang untuk tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah uang yang memang disediakan untuk tujuan tertentu, seperti uang pensiun. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa melalui WA-G dengan menyebutkan nama dan NIM. Saya persilahkan kembali kepada Pak Anda Setiawan.